Aduh, tambah keras nangisnya Bapak Ibu. Sesenggukan Bapak Ibu, saya diamkan sampai 10 menit itu nangis tidak selesai. Bahwa dia bersama saudara-saudaranya melihat papahnya memukul mamanya setiap hari. Hari ini kita akan merenungkan, kita akan belajar satu firman Tuhan tentang misi Allah di dalam keluarga. Kita belajar yang ringan-ringan saja ya Bapak Ibu, karena saya tahu hidup Bapak Ibu sudah cukup berat di luar sana. Anak-anak SMP yang ada di ruangan ini 2 minggu depan mau ujian, betul? Lalu anak SMA juga akan ujian. Ya, hari ini kita belajar sesuatu yang ringan, tapi ringan bukan berarti tidak berguna, tapi tentunya ini bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan mau kita bisa mengoreksi diri kita dan Tuhan mau meneguhkan kita atas langkah-langkah yang sudah kita lakukan selama ini. Sebagai dasar firman Tuhan, saya akan membacakannya di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki. Dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Di dalam firman Tuhan ini setelah Allah menciptakan manusia, tertulis di sana dengan jelas, Allah memberkati mereka berdua. Inilah pemberkatan nikah pertama yang dilakukan oleh Allah sendiri. Keluarga pertama yang ada di bumi dan dibentuk oleh Allah sendiri. Lalu apakah yang menjadi misi Allah ketika Allah memberkati mereka, memberkati keluarga yang pertama di bumi ini? Misi atau kelinduan Allah untuk keluarga adalah keluarga menjadi tempat Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Keluarga merupakan sebuah organisasi misi yang kecil yang dapat membawa berita misi itu bagi banyak orang. Allah rindu ketika keluarga bertambah banyak, memenuhi bumi, dan menaklukkan dan menguasai bumi ini, maka kemuliaan Tuhan akan tampak lebih luas, tampak lebih besar, dan tampak nyata di bumi ini. Oleh karena itu, maka Allah menjadikan keluarga sebagai partnernya dalam menghadirkan kemuliaan. Bapak Ibu lihat, betapa pentingnya keluarga bagi Allah. Di dalam kisah Kejadian itu, Allah memberikan sebuah taman yang indah bagi sepasang keluarga ini. Mula-mula, yaitu Taman Eden. Dia menempatkan keluarga ini di tengah-tengah Taman Eden yang begitu indah, begitu istimewa. Menandakan bahwa keluarga sangat Tuhan menjadikan partner oleh karena Tuhan sangat-sangat memberkati keluarga yang dibentuk. Nah, tentu Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi partner Allah, menjadi rekan Allah dalam menghadirkan kemuliaannya di dalam keluarga, bahkan di bumi, kita harus tahu peran kita masing-masing di dalam keluarga. Apa sih yang menjadi peran kita atau apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga
sehubungan dengan status kita sebagai suami, ayah, sebagai istri, ibu, maupun sebagai anak. Ya, mari kita renungkan dan perhatikan satu persatu. Yang pertama, sebagai ayah dan suami. Bapak Ibu habis ibadah jangan cross check sama anak saya ya. Cross check di toko sebelah saja. Ya, memang seorang suami itu yang paling bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Yes. Tetapi lebih daripada itu, seorang ayah atau suami harus menjadi pemimpin. Bukan pemimpin otoriter ya Bapak Ibu jemaat, tapi menjadi seorang pemimpin dan juga seorang imam di dalam keluarganya. Bahkan dia juga harus menjadi teladan bagi seisi rumahnya, bagi keluarganya, khususnya anak-anaknya. Boleh saja bapak-bapak atau suami-suami ketika kerja di luar, bapak-bapak hanya menjadi seorang karyawan. Menjadi seorang bawahan misalnya. Menjadi seorang pekerja. Tetapi ketika kembali ke rumah, suami-suami, kalianlah kepala rumah tangga itu. Suami-suami harus menjadi pemimpin bagi keluarganya. Bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada keluarganya. Bahkan juga ia harus bisa melayani keluarganya dengan kasih. Bukan dengan tangan besi, tampar sana tampar sini. Bapak Ibu, suatu hari di dalam pelayanan saya di sekolah, banyak sekali saya mendengar kisah-kisah tentang KDRT. Kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah di dalam keluarga Kristen. Perhatikan Bapak Ibu, KDRT di dalam keluarga Kristen. Satu hari seorang anak masuk di ruangan saya gabung dengan ruangan Wakasek. Pas pada momen itu, dua Wakasek tidak ada, jadi saya sendirian di dalam ruangan itu. Tiba-tiba ada seorang anak masuk ke dalam ruangan saya. Dengan tatapan mata kosong. Tanpa mengetuk pintu, dia masuk ke ruangan saya. Ketika dia jalan sampai setengah sebelum menuju ke tempat saya menyapanya. Hai nak, apa kabar? Mau cari siapa? Bapak Ibu, anak ini terkaget. Dia seakan-akan tersadar. Lalu apa yang dia katakan? Dia bicara, oh enggak jadi, dia balik. Tapi pada saat itu juga seperti ada di dalam hati saya kekuatan yang mengatakan panggil anak itu, panggil anak itu. Saya yang biasanya enggak pernah sampai harus begitu, tiba-tiba ada suara itu, jadi saya panggil anak itu. Sini dulu, sudah terlanjur masuk ruangannya lo Sebudi, masa kau mau keluar? Jadi saya panggil, anak itu mau. Anak itu masuk, mendekati saya persilahkan duduk di depan saya. Saya basa-basi. Kenapa jam segini kamu belum pulang nak? Belum dijemput loh. Wih, sudah jam segini belum dijemput? Iya. Siapa biasa yang jemput kamu? Angkong. Naik apa? Naik mobil. Angkong masih naik, bisa naik mobil. Hebat ya, matanya masih jelas. Iya. Rumahmu di mana? Dia nyebutkan tempat tinggalnya jauh sekali Bapak Ibu. Kamu di sana tinggal sama siapa? Dia bilang, sama mama. Lalu sama Angkong. Lalu sama ama. Sama siapa lagi? Sama Cece, sama adik. Ada lagi? Sama sepupu. Ada lagi? Bapak Ibu tahu siapa yang saya tunggu? Jawaban apa yang saya tunggu? Papa. Dia tidak sebutkan. Sudah loh itu saja. Oh, cuma segitu. Sorry loh saya tanya. Papa mama masih lengkap? Masih. Terus kamu kok tidak sebut nama papamu? Kok tidak sebut papa? Bapak Ibu tahu?
Begitu saya tanya, kenapa kamu tidak bilang tinggal sama papa? Dia langsung menangis Bapak Ibu. Dia menangis, keluar air matanya, saya diamkan dulu. Saya ikut berkaca-kaca. Papa pisah sama mama. Sebagai seorang guru, saya agak kepo Bapak Ibu. Kenapa bisa pisah? Aduh, tambah keras nangisnya Bapak Ibu. Sesenggukan Bapak Ibu, saya diamkan sampai 10 menit itu nangis tidak selesai. Saya tidak tahu mau bikin apa. Saya biarkan dia sampai selesai menangis. Lalu dia melap, dia selesai menangis, dia sudah meredakan emosinya, dia sudah agak tenang. Saya bilang begini, kalau kamu tidak mau cerita sama Loso Budi, tidak apa-apa. Mungkin kamu belum siap untuk cerita. Dia bilang, enggak Loso, saya mau cerita. Jadi dia ceritakan, singkat cerita, dia mengatakan bahwa dia bersama saudara-saudaranya melihat papahnya memukul mamanya setiap hari. Bapak Ibu, khususnya hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bukankah itu yang dikatakan Tuhan kepada kita, kepada saya, dan kepada kita semua para suami? Sebagai kepala, sebagai pemimpin di rumah tangga, justru terdapat tanggung jawab untuk mengasihi istri dan anak-anak. Ketika kita suami mengasihi istri, maka respon istri secara otomatis adalah tunduk dan hormat. Tapi kapan para suami tidak mengasihi istri kita? Kita bentak-bentak dia. Kita marahi dia terus-menerus. Bukannya tunduk, tapi malah nanduk. Betul para istri? Suami, pernahkah kita berpikir? Pernahkah kita merenungkan siapakah istri kita sebelum dia menikah sama kita? Masing-masing ya, bukan kita saya ya, masing-masing suami. Pernahkah kita berpikir bahwa dia, istri kita itu adalah istri yang sangat dikasihi keluarganya, dipelihara oleh keluarganya, diberikan kasih sayang oleh papa mamanya, diberikan pendidikan yang baik, diberikan kebahagiaan. Masa kemudian setelah menikah sama kita tidak rawat baik-baik? Ketika menikah dengan kita, dia tidak kita kasihi. Kita membuat mereka sengsara. Seharusnya ketika kita menikahi dia, kita bisa memberikan kebahagiaan, kebaikan yang lebih daripada yang dia terima di dalam keluarganya, di dalam rumahnya yang lama. Betul istri-istri? Setuju? Suami jangan jaga saya di depan pintu ya. Nanti saya tidak pulang ini. Ya, jemaat sekalian, saya dibesarkan tanpa figur seorang ayah sesungguhnya. Ya, mami saya pasti menonton ini. Saya bisa merasa tidak merasakan figur kebapakan, tapi saya merasakan kasih sayang papi saya di dalam kehidupan saya. Karena apa? Saya hampir tidak pernah berkomunikasi dengan papi saya. Sejauh saya ingat saya tidak pernah berkomunikasi. Sampai-sampai Bapak Ibu, saking dekatnya saya sama kakek nenek saya, kelas 2 SMP saya ikut mereka pindah ke Denpasar. Papi mami saya tetap di Semarang. Saya ikut mereka ke Denpasar. Begitu dekatnya saya sama kakek nenek saya. Nah, apa yang saya bisa rasakan dari papi saya? Papi saya itu seorang pekerja keras, pergi kerja, pulang jam 5, mandi, makan, masuk kamar, istirahat. Lalu nanti jam-jam 8 dia keluar kamar,
duduk-duduk di depan rumah, nanti sebentar masuk. Hampir tidak pernah berbicara dengan saya. Toh kemudian saya sejak SD kelas 2 atau kelas 3, saya pindah ke rumah kakek saya. Rumah orang tua saya dengan rumah kakek saya itu satu lorong, satu kampung. Jadi saya pindah tidur di rumah kakek saya dan tidur sama kakek saya. Satu ranjang. Ya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang saya rasakan. Tapi saya merasakan kasihnya apa? Setiap kali ada pramuka, saya selalu diantar naik sepeda hari Sabtu. Sepeda apa sih Bapak Ibu di sini namanya, kalau di Jawa namanya sepeda jengki yang hitam besar itu loh Bapak Ibu. Ya, saya duduk di belakang karena masih SD, kaki saya diikat di itu loh, di tempat duduk di bawah itu, lalu sambil bawa tongkat pramuka. Setiap minggu, setiap hari Sabtu. Sampai kemudian sampai di sana, papi saya turunkan saya, papi saya main ke rumah temannya, nanti jam 5 dia ke sekolah lagi jemput saya. Itu yang saya rasakan. Lalu kemudian apa lagi? Rumah kami itu tidak begitu jauh dengan satu mal besar di Semarang. Ya, mungkin jaraknya perempatan pertigaan Ahmad Yani sampai gereja ini, Irian. Jadi kami biasanya jalan kaki. Kami keluarga pas-pasan. Memang betul pas-pasan ya Bapak Ibu, bukan pas ada, pas butuh, pas ada Anda. Memang pas-pasan. Jadi jalan kaki bertiga, cici saya sudah besar. Jalan kaki bertiga. Setelah keliling-keliling mall, tidak beli apa-apa Bapak Ibu. Hanya cuci mata, lihat-lihat saja. Pulang, selalu papi saya tanya, kau capek enggak? Kan masih kecil Bapak Ibu, SD, TK disuruh jalan begitu jauh Bapak Ibu. Terus keliling di mall. Saya bilang, capek papi. Ayo naik ke punggung papi. Bapak Ibu, saya digendong. Dari mall sampai rumah saya digendong. Senang sekali Bapak Ibu. Itu setiap kali kita pergi mall. Jadi saya bisa merasakan kasih papi saya, tapi saya tidak merasakan keteladanan kepemimpinan. Maka apa yang terjadi? Jadi ketika saya menikah, di awal-awal pernikahan saya seorang yang tidak bisa mengambil keputusan. Tidak bisa. Karena selama ini saya tidak punya figur seorang ayah untuk bisa mengambil keputusan. Saya seorang yang bimbang, susah sekali mengambil keputusan. Saya menganggap, biar istri saya saja yang mengambil keputusan deh. Pokoknya saya kerja, mencari nafkah. Bahkan kami pernah, waktu awal-awal punya anak, pernah bertengkar. Karena istri saya selalu bilang, papi, itu anakmu, bantu ini, bantu itu. Saya selalu bilang, enggak, kamu aja. Karena kan aku sudah kerja. Sampai saya nyeletuk begini Bapak Ibu. Loh, di keluarga saya, mami saya yang kerja. Untuk ngurus anak-anaknya, ngurus saya. Papi saya enggak pernah ngurus saya. Sampai saya sebegitunya Bapak Ibu. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan dukungan istri yang sabar, yang selalu mensupport saya untuk bisa mengambil keputusan, sekalipun salah tapi tidak pernah menyalahkan saya. Ya, dan juga tentu di dalam studi teologi saya diberikan pengajaran-pengajaran dan diberikan firman Tuhan, dan akhirnya saya sadar bahwa tanggung jawab itu ada di pundak saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Dan Alkitab sudah menuliskan, untuk menjadi seorang ayah yang saleh atau suami yang saleh, yang baik, ya, yang berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan sudah bilang, pertama, harus benar-benar sudah lahir baru, beriman dan takut akan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita bilang keluarga kita keluarga Kristen, kita harus benar-benar sudah lahir baru. Lalu yang kedua, harus sungguh-sungguh mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dalam keadaan apapun, bagaimanapun, dan sampai kapanpun seorang ayah, seorang suami harus mengasihi dan memperhatikan keluarganya. Tidak hanya mencari nafkah. Dan ketiga, dia harus menjadi pemimpin yang baik.
bisa mendoakan keluarganya, bisa membawa keluarganya takut akan Tuhan. Seperti yang Ayub 1 ayat 5 mengatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub setiap hari. Bapak-bapak, doakan anakmu. Doakan anak-anak kita, doakan istri kita. Perlu sekali kita tumpangi tangan mereka. Doakan mereka, kasih mereka. Lalu ajak mereka untuk bisa mengadakan family altar. Apakah kita sebagai suami dan ayah sudah memiliki kriteria seperti ini? Biarlah kita menjawab di dalam diri kita masing-masing. Mari kita menjadi seorang suami dan ayah yang saleh. Lalu yang kedua Bapak Ibu jemaat, sebagai seorang istri atau ibu. Bagi para istri, saya perlu menegaskan bahwa seorang istri bertanggung jawab untuk menjadi seorang penolong yang sepadan dan pendukung yang terbaik bagi suaminya. Ingat, ketika Hawa diciptakan, Tuhan bilang, aku akan memberikan penolong yang sepadan. Ya, ia harus tunduk kepada suaminya seperti yang firman Tuhan katakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan dalam segala sesuatu. Sebagai istri, ibu-ibu sekalian, harus bisa menjadi penolong dan pendukung bagi suami dengan tunduk dan hormat kepada suami. Sekalipun istri mempunyai kedudukan yang tinggi di tempat kerja, tentu kesepakatan ya, kalau suami istri mau kerja itu harus kesepakatan. Ya, tidak boleh mau-maunya sendiri. Seorang istri, seorang pemimpin di tempat dia bekerja, dan gajinya mungkin lebih besar daripada suaminya. Tapi ingat, ketika dia pulang dari tempat kerja, ketika dia masuk ke dalam rumah, maka ia harus tunduk dan hormat kepada suaminya. Tunduk bukan berarti diperbudak, ya Bapak Ibu, jemaat. Tunduk dalam arti bahwa kita mengakui kepemimpinan suami di dalam rumah tangga. Sebab tidak ada pemimpin tanpa seorang pengikut. Dan istri adalah pengikut pertama dari suaminya. Dan sekaligus orang yang pertama menghargai kepemimpinan suami. Dukung terus suami Anda. Berikan waktu suami untuk mengambil keputusan yang mungkin kadang lambat dan keliru seperti saya. Ya, tapi tetaplah mendukung dia, jangan dicela. Itu toh sudah aku bilang nih Papa. Jangan. Tapi dukung dia. Berikan pujian, iya tahu sulitnya dia mengambil keputusan. Tidak apa-apa Mi, nanti kita tidak ngulang lagi ke depan. Sekarang kita tahu ternyata langkah seperti ini salah. Ya, jangan dicela, tapi dihargai, dipuji. Ingat istri, Anda adalah penolong suami, bukan perongrong. Penolong bukan perongrong. Apa sih perongrong? Perongrong itu artinya apa? Bikin susah, merugikan, selalu minta uang, yang mana untuk dibelanjakan barang yang sebenarnya juga ya enggak tahu mau beli apa selain mungkin asal punya. Ya, asal pamer. Kita enggak tahu. Satu hari saya dicari seorang oma. Mau cari ketemu loh sebudi. Oma ini singkat cerita membutuhkan pertolongan untuk sekolah anaknya. Anaknya, cucunya ya masa anaknya.
Jadi cerita punya cerita, tentu saya harus tanya latar belakangnya kenapa kok minta tolong, kenapa kemana orang tua ini. Singkat cerita begini, anak oma ini yaitu papa dari si anak yang diminta untuk kita sekolah bisa membantunya ini atau cucunya ini, ditinggal pergi oleh istrinya atau mama dari cucunya ini. Ditinggal pergi. Ya, sebagaimana saya tadi katakan, sebagai seorang guru, saya harus kepo. Saya tanya, kenapa kok mamanya pergi? Jadi oma ini cerita begini. Karena mamanya itu pingin hidupnya bisa beli ini, beli itu, beli semua. Dan suaminya yaitu anak oma ini tidak bisa memenuhinya. Lalu dia minggat tanpa kabar, tidak pulang rumah bertahun-tahun. Dan papanya harus bekerja di luar kota. Jadi anak ini, cucunya ini hidup bersama dengan dia. Dengan suaminya, opa, oma, dan AI-nya dan susunya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Seorang istri yang kemudian menjadi perongrong bagi suaminya. Bahkan meninggalkan suaminya. Amsal 31 ayat 10 sampai 31 merupakan konsep istri yang ideal. Tapi mungkin susah untuk ditemukan, ya, atau barangkali tidak ada. Tapi yang ingin saya katakan adalah selain tunduk dan hormat, seorang istri membantu suaminya mengatur rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, seorang istri membantu suami untuk terus mendidik dan menjadi teladan bagi anak-anaknya, mengasihi dan merawat anak-anak bersama dengan suami. Jemaat, tadi saya mengatakan bahwa saya dibesarkan tanpa figur seorang ayah. Ya, memang saya lebih dekat ke mami saya. Saya merasa bahwa saya dirawat oleh mami saya tanpa mengesampingkan kasih sayang papi saya, ya. Enggak, tetap papi saya mengasihi saya. Saya ingat ketika saya membuat khotbah ini, saya ingat. Karena saya tidur sama kakek saya, kalau saya sakit, baru saya kembali ke rumah orang tua saya. Tidur sama mami saya, dibawa ke dokter. Dokter di sana Bapak Ibu, dokter anak itu jam 6 pagi. Nah, setiap kali saya sakit, saya dibawa ke dokter langganan yang memang baik untuk anak-anak dan tempatnya jauh. Kalau Bapak Ibu tahu ke Semarang itu rumah sakit Elizabeth. Nah, perjalanan dari rumah saya ke rumah sakit Elizabeth itu seperti dari sini pergi ke Maros Bapak Ibu. Jadi dari rumah keluar kampung, naik becak, pergi ke tempat perhentian bis kota, bis Damri. Dari sana kami berdua naik bis sampai ke rumah sakit. Ke rumah sakit cari dokter itu. Pulangnya, ini yang saya suka Bapak Ibu pulangnya. Pulangnya naik bis tingkat. Kita duduk di atas. Sekarang tidak ada atau bis tingkat. Dulu ada bis tingkat. Pulangnya yang paling saya senang naik bis tingkat, duduk di paling atas, paling depan. Wih, tinggi sekali Bapak Ibu. Senang saya. Begitu mami saya mengasihi saya. Bahkan kalau mami saya mau ke pasar besar, mau ikut enggak? Mau beli kain, mau beli seragam, dia tanya, mau ikut enggak? Ke pasar besar, jalan kaki. Mau. Kenapa saya semangat mau? Karena habis belanja, saya beli komik Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu komik itu? Bukan komik. Tahu tokoh Punakawan? Bagong Petruk Gareng? Punakawan Jawa? Nah itu di pasar itu banyak dijual. Rp500 dapat 2 buku, tipis tapi. Saya bisa beli 10 Bapak Ibu. Dibelikan langsung. Mami saya, itu yang saya suka kalau dia ikut mami saya pergi ke pasar. Biarpun jalan kaki ikut, karena pasti dibelikan komik. Ya, nah itu yang saya rasakan, figur seorang mami saya yang mengajarkan bagaimana harus mengasihi anak-anaknya. Nah, mami saya bagi saya telah menjadi teladan bagaimana saya harus mengasihi anak-anak saya. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, sebagai seorang anak,
Nah, untuk menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah keluarga, anak pun juga memiliki peran. Hai anak-anak, kamu tuh juga punya peran, bukan hanya papa mama. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ingat, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bahkan jauh sebelum kitab Kolose ini ditulis, ya, Tuhan sudah menuliskannya di dalam hukum Taurat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan di antara semua hukum Taurat, 10 hukum Taurat, hanya hukum Taurat kelima inilah yang Tuhan berikan reward. Kalau kamu hormat sama orang tuamu, maka akan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Luar biasa anak-anak. Kita sebagai anak, saya juga sebagai anak, harus menghormati orang tua kita. Tentu di sini kita tidak boleh salah paham bahwa taatlah dalam segala hal yang tidak berdosa. Bukan untuk hal-hal yang berdosa. Sebagai orang tua di dalam Kristus, yakinlah bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendidik kalian dengan baik dan bisa menjadi teladan. Karena jika mereka tidak mendidik kita dengan baik dan dengan teladan, maka mereka berdosa kepada Allah. Ingat orang tua, kalau kita tidak bisa mendidik anak dengan baik dan dengan teladan yang baik, kita berdosa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan menuliskan di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka hai anak-anak, janganlah kalian pernah menjadi tidak suka ketika orang tua kalian mendisiplin kalian, atau menegur kalian, atau kalian dimarahi oleh orang tua kalian, karena kalian salah. Sekali lagi, karena itulah tanggung jawab orang tua untuk meluruskan jalan kalian sesuai dengan hikmat Tuhan. Karena kalian begitu berharga. Begitu berharga bagi orang tua kita, bahkan bagi Tuhan sendiri. Mau bukti? Amsal 17 ayat 6 mengatakan, mahkota orang tua adalah anak cucu. Hei anak-anak, kalau kamu bisa membahagiakan orang tuamu, itulah mahkota orang tuamu. Tapi kalau engkau mendukakan orang tuamu, kamu bisa merasakan sendiri bagaimana berdukanya orang tua. Karena kita anak-anak adalah mahkota bagi orang tua kita. Bahkan Markus 9 ayat 37, Tuhan Yesus mengatakan sendiri, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Kita disamakan dengan Tuhan Yesus. Kalau orang menyambut seorang anak, berarti dia menyambut Tuhan Yesus. Anak-anak, betapa berharganya kita. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Matius 18 ayat 10 mengatakan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Wow, hati-hati orang tua. Ada malaikat di kanan kiri anak-anak kita. Kapan kita tidak memperlakukan anak dengan baik, dengan kasih, malaikat ini cukup menengadah kepada Allah. Dan Allah tahu apa yang sudah kita perbuat terhadap anak-anak kita. Dan anak-anak, kamu pun dijaga oleh malaikat Tuhan di dalam hidupmu. Dan masih banyak lagi bahwa kalian anak-anak itu berharga bagi orang tua kalian dan bagi Tuhan. So, taatilah orang tuamu, dengarkanlah didikannya, bantulah mereka, kasihi mereka, hargai mereka, hormati mereka, karena biar bagaimanapun mereka sudah dipilih oleh Allah. Tidak ada yang suatu yang kebetulan. Memang rencana Allah untuk kamu hidup bersama orang tuamu saat ini.
Jika ada suatu hal yang mungkin kamu tidak sukai dari orang tuamu, yang mana kamu tidak berani mengatakan kepada orang tuamu, padahal itu suatu hal yang baik yang harus kamu katakan, saya kasih solusi. Berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Doakan orang tua kita supaya mereka bisa mendidik kita dengan baik. Jangan malah mengajak perang mulut ya anak-anakku. Berdebat sesuatu hal yang tidak ada gunanya. Berbantahan. Tidak ada gunanya. Jika kalian sudah agak dewasa, mungkin kalian bisa mengajak orang tua untuk berdiskusi mengenai sikap mereka dan sikap kalian. Sesama orang dewasa, kalau anak laki-laki, ayo papa, sesama laki-laki kita bicara. Kan keren ya, sesama laki-laki kita bicara, woi keren. Ya, kalau dengan yang perempuan, mama ayo kita bicara sesama perempuan. Papa mau ikut? Papa jadi wasit. Ya. Nah seperti itu ya anak-anak. Saya tidak tahu apakah saya termasuk anak yang baik-baik saja, yang kuai-kuai. Karena sejauh yang saya ingat saya tidak pernah membantah atau tidak menuruti orang tua saya. Tapi yang saya ingat setiap kali saya dimarahi, dihajar, dipukul oleh mami saya, selalu ada alasan kuat. Kenapa saya dimarahi dan sampai dipukul oleh mami saya. Dan saya tidak bisa bantah. Misalnya yang paling contoh sederhana, kan anak kecil kalau hidup di kampung, di Jawa itu kampung kan kalau sore main Bapak Ibu. Main di kampung itu banyak orang karena banyak anak-anak seusia saya. Main sepak bola, tidak pakai sepatu. Itunya aspal. Ya, tendang sana, tendang sini, tendang sana, jatuh ke got, ambil, tendang lagi, jatuh ke got, ambil. Bapak Ibu tahu ya got kalau di kampung itu seperti apa ya, untuk apa aja kan tahu ya. Nah sering kali, bukan sekali Bapak Ibu, sering kali. Ketika saya menendang, salah nendang. Bolanya tidak bergerak, kulit jempol saya yang bergerak, ngelupas. Wah nangis Bapak Ibu, kan masih kecil ya, nangis toh. Nangis pulang ke rumah. Kalau Bapak Ibu punya anak begitu nangis luka, Bapak Ibu apakan? Aduh nak, kamu kenapa ya? Aduh kasihan, dilus-lus kasihan. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan mami saya? Saya nangis dari pintu, sudah dilihat, sudah ditunggui di dalam rumah. Begitu sampai dalam. Kenapa kau nangis? Luka begini. Siapa suruh main di sana? Kalau kamu main-main di sana, pulang nangis, tidak usah main. Masuk rumah masih dihajar Bapak Ibu. Masih dihajar. Tapi saya pikir kalau sekarang saya pikir, iya kita ini mau senang-senang main, orang tua senang kita main, pulang-pulang kita dikasih susahnya. Anak kita nangis. Kalau sekarang apa yang dilakukan orang tua? Kalau anak berkelahi apa yang dilakukan orang tua? Siapa yang pukul kamu? Mana? Siapa yang pukul kamu? Kalau saya, mami saya, enggak Bapak Ibu. Orang main kok berkelahi. Kalau kamu main di kampung berkelahi, enggak usah main lagi. Dia enggak cari siapa yang pukul saya Bapak Ibu. Enggak cari. Saya yang dididik. Kalau kamu keluar berkelahi sama orang, lalu kamu nangis pulang, enggak usah main lagi di luar. Kamu main-main yang baik sama teman-temanmu, enggak usah berkelahi. Iya kan? Itu yang terjadi di dalam hidup saya dan saya tidak pernah sakit hati sama orang tua saya. Karena apa yang dilakukan kalau saya pikir betul juga ya. Kenapa? Kenapa saya harus sakit hati? Anak muda, orang anak-anak jangan sakit hati. Nah, demikianlah jemaat peran 3 anggota keluarga yang mungkin kita sedang jalani. Berperanlah dengan baik, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian remaja mungkin berkata, enggak bisa itu terlalu sempurna banget. Memang jemaat sekalian, kita tidak bisa melakukan itu dengan sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna kembali. Semua pernah berdebat, semua pernah bertengkar, pernah marahan, sekali baku bombe, saling mendiamkan. Jangan dikira Bapak Ibu ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tidak berselisih sama istri saya, sama anak saya. Berselisih Bapak Ibu. Tapi ya itu, karena kami sudah menyadari ya sudah berselisih selesaikan. Tidak perlu sampai berlarut-larut. Ya,
Tetapi yang namanya keluarga tetaplah keluarga. Jangan berpikiran yang lain. Kasihlah yang harus mendasari keluarga Kristen. Dan kasih itu akan selalu ada. Temukan kembali kasih itu. Jangan kalau bertengkar mikirnya yang lain-lain ya Bapak Ibu. Tidak boleh. Ingat, kita sudah diberkati oleh Tuhan di dalam pernikahan kita. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan lagi. Ya, jangan pernah berpikir macam-macam, tapi apa? Temukan kasih itu. Pasti ada. Cari. Ya, semua pernah berdebat, semua bertengkar, baku bombek dan lain sebagainya. Dulu kalau saya baru awal menikah baku bombek bisa 3-4 hari. Sekarang tidak pernah baku bombek karena saya tidak bisa tidur kalau saya dibombei istri saya. Saya harus baik-baikin istri saya dulu baru saya bisa tidur nyenyak. Ya. Nah, dan juga setiap keluarga punya pergumulannya. Mari bawa pergumulan itu bersama-sama, jangan suami bergumul sendiri, istri bergumul sendiri, tapi bergumurlah bersama-sama di dalam pengharapan keluarga Anda, keluarga kita kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu tahu ini? Sudah hampir habis waktu saya. Keluarga Cemara. Saya suka nonton Keluarga Cemara yang kiri, yang lama, ini yang baru yang di bioskop. Yang kiri itu yang serialnya di televisi. Ya, Keluarga Cemara garis besarnya begini. Seorang yang mapan, pengusaha, bapaknya pengusaha, mapan di Jakarta tiba-tiba bangkrut karena ditipu. Lalu saking habis-habisannya, sampai tidak bisa hidup di Jakarta, dia harus hidup di desa. Di desa, sang ayah menjadi seorang tukang becak, si ibu jual kue, dibantu anak-anaknya sekolah, pulang sekolah ambil kuenya orang ibunya lalu dijual ke pinggir jalan. Nah, kemiskinan ini, perubahan yang begitu drastis ini tidak mengubah hati mereka yang memang baik. Jadi diceritakan ini keluarga yang baik-baik saja. Bukan baik-baik saja, keluarga yang baik. Papahnya ini pemimpin keluarga memang betul-betul menjadi teladan dan selalu bisa memberikan solusi bagi setiap masalah di dalam keluarganya tanpa merusak keharmonisan rumah tangganya. Ya, karena mereka percaya bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan syair dari lagu ini Bapak Ibu bisa lihat semua. Saya tidak mau menyanyikan, takut suara saya sumbang, jadi lagunya tidak bagus. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Sebuah lagu yang begitu menarik bahwa betapa indahnya keluarga. Jika orang di luar sana saja bisa menganggap keluarga itu sangat penting, terlebih kita sebagai keluarga Allah. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib seharusnya mengingatkan kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai anak untuk tidak mementingkan diri sendiri, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, meremehkan atau merendahkan anggota keluarga yang lain. Tetapi justru kita harus mengenakan kasih Allah untuk terus-menerus mengikat keluarga kita, menjadikan kasih sebagai pondasi yang kokoh agar rumah tangga tidak goncang. Bapak Ibu perhatikan tadi di awal saya mengatakan bahwa Tuhan memberkati keluarga pertama. Namun apa yang terjadi? Gambar dan rupa Allah itu rusak. Ketika gambar dan rupa Allah rusak, maksud dari tujuan taklukkanlah bumi berubah menjadi eksploitasi, eksplorasi. Bumi menjadi rusak, hadirat Allah tidak nampak. Mulai ada orang yang tidak percaya kepada Allah, kenapa Allah begini? Ya kan? Karena gambar Allah rusak. Tapi Allah sudah membaharui gambar dan rupa kita. Segala dosa kita sudah dihapus. Allah memberikan pemulihan bagi setiap keluarga yang ada. Maka sebagai keluarga Kristen, kita harus mengingat kasih Allah ini. Kasih yang sudah memulihkan setiap orang, bahkan setiap keluarga.
Coba jemaat perhatikan bahwa suami harus mengasihi istri. Ketika suami mengasihi istri, maka otomatis istri akan tunduk pada suami. Dan ketundukan istri kepada suami pasti dibarengi dengan kasih kepada suami juga. Ini sebuah lingkaran yang tidak bisa putus. Kapan kasih itu tidak ada, istri tidak bisa tunduk. Kapan kasih itu ada, suami tidak akan mengasihi istri. Pun demikian ketika anak dimasukkan di dalam, semua hubungan harus ada kasihnya. Ketika semua ada kasihnya, maka urutan suami menghormati istri, istri tunduk, anak taat, itu akan terjalin, akan berputar dengan baik. Ketika anak mengasihi orang tuanya, anak pasti taat. Ketika orang tuanya mengasihi anaknya, anaknya pasti taat. Ketika anak mengasihi orang tuanya, anaknya pasti dipelihara sama orang tuanya, dididik dengan baik. Ya, nah, sadarilah bahwa keluarga, slide terakhir, sejak semula keluarga sudah ada di benak Allah, ada di pikiran Allah. Keluarga adalah anugerah Allah, keluarga adalah gambar dan rupa Allah. Jangan mengotori atau menodai dengan dosa, tetapi sebaliknya, persembahkan hidup dan keluarga sebagai persembahan yang sempurna di hadapan Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita menjadi kesaksian bagi keluarga yang lain. Sehingga misi Allah untuk menghadirkan kemuliaannya di tengah-tengah dunia bisa terwujud melalui keluarga kita. Amin.